Menghidupkan kembali itu allazi fatarakum awwala marrah, itunya orang yang menciptakan kamu pada awal pertama kejadian. Sangat mudah untuk membangkit daripada mencipta pertama. Nah, itu gunanya kita melihat atau mengetahui, harus mengetahui proses kejadian itu. Ada yang namanya tompo Adam, ada yang namanya tompo Hawa, ada yang namanya tompo Rahim, 3 tompo gitu. Tapi di dalam batang tadi 2 yang dituliskan di sini. Sebab tompo Adam dengan tompo Rahim itu berdekatan modelnya. Yang tompo Adam, arti tompo tadi itu dicetak, ya, Adam tadi dicetak, diproses sehingga jadi manusia dari tanah. Ibaratnya itu tanah segenggam, itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Adam tadi. Nah, dengan berbagai macam instrumennya, ya, diciptakan oleh Allah Adam dari tanah, Ibrahim dari tanah yang segenggam, berbentuk berukun, disuruh dibaringkan. Begitu instrumennya. Akhirnya menarik. Kemudian setelah Adam tadi dijadikanlah Siti Hawa, atau Hawa namanya. Ya, dalam rangka jadi kalau disimpul, tapi tampo itu tidak bagi 3. Di waktu Adam sendirian di dalam surga, kemudian tampaklah burung terbang 2 berpasangan, ingin keluarnya seperti burung tadi. Alangkah indahnya kalau dapat dengan 2 berpasangan keluar di dalam surga. Allah Maha tahu, maka pada waktu itu diperintahkanlah kepada Jibril. Ya Jibril, tahukah engkau apa yang terjadi pada Adam? Adam itu sedang merindukan seorang pendampingnya, yaitu seorang istri. Ya. Rupa-rupanya rasa keinginan Adam itu, rasa kerinduan Adam itu membuatnya menjadi lemah. Akhirnya tertidur. Di saat tertidur tadilah datang Jibril untuk mengambil bahagian daripada tubuh Adam. Dalam hadis itu diterangkan tulang rusuk dan diambil. Nah, dari situlah dijadikan Siti Hawa. Itu bentuk gajinya. Begitu mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa ditiru. Walaupun ada dokter spesialis misalnya meniru-niru, diambil tulang rusuk seseorang dijadikan istrinya, tidak bisa. Itu perbuatan Tuhan. Begitu Allah Subhanahu wa taala tadi, tidak ada yang sulit bagi Allah tadi apa yang terjadi. Nah, kemudian setelah terjadinya Adam, telah terjadi Hawa. Nah, maka berikutnya keturunan tadi, ciptaan tadi tak melalui tangkolai tetapi melalui rahim, maka disebutlah itu dengan tangkol rahim. Nah, makan Adam, makan Siti Hawa. Nah, kemudian pada diri Adam terjadilah zat-zat yang memungkinkan untuk menjadi asal usul daripada manusia. Dari perempuan pun seperti itu. Nah, maka didesain oleh Allah Subhanahu wa taala seindah mungkin, sebaik mungkin. Akhirnya terjadilah pertemuan antara bibit-bibit laki-laki Adam dengan Hawa tadi. Sebulan di dalam rahim, air namanya, 2 bulan di dalam rahim, darah namanya, berikutnya sampai lahir ke permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan tangkol rahim. Dan itu berlanjut sampai dunia kiamat nanti. Ya, tak akan boleh manusia dan dibuat dari tanah, tak akan boleh. Tapi dari saripati tanah, dari unsur-unsur tanah yang dimakan oleh ibu dan bapak. Nah, dan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala harus melalui pernikahan yang sah. Kalau tidak melalui pernikahan yang sah, itu terjadi juga, tetapi tidak benar, ya, tidak baik. Begitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan karunia kepada manusia, tapi karena terlampau membantunya hati manusia sehingga mereka sulit untuk mengakui masalah berbangkit setelah mati nanti. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat sepintas lalu, kita bukan menyampaikan udah dulu. Di alam rahim itu
Di alam rahim itu 9 bulan 10 hari pada walidnya. Walid itu artinya penubiasonya. Kebanyakan. Ya, kalau orang ini rata-rata 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang, ada yang lebih. Kurangnya itu hanya sampai 6 bulan. Itu prematur namanya. Ya. Nah, dan kemudian lebihnya itu sampai 4 tahun. Jadi ada orang yang hamil 6 bulan lahir anaknya, prematur anaknya. Ada orang tadi yang mengandung hamil tadi sampai 4 tahun. Yang contoh seperti ibunya Ibrahim alaihissalam 4 tahun untuk mengandung Ibrahim sendiri. Ada yang seperti itu. Jadi kalau di zaman kita ini jarang ada. Nah, begitulah proses kejadian manusia. Dan kemudian di dunia masih bisa ditangkap. Beralamannya lebih lama daripada dalam alam rahim. Kalau dilahirkan itu 9 bulan 10 hari, kalau dunia itu bervariasi. Ada yang hanya sekejap, ya, kayak menangis saja ke dunia. Itu terbagi nanti. Ada yang sampai umur usia 150 tahun, ada itu. Nah, dan kita yang minta umur lebih panjang dengan tujuan kita harus dapat menambah bakti kita, menambah nilai-nilai keakhiratan tadi itu. Sebab kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang-orang yang telah berhasil dalam agama itu jauh ketinggalan kita. Kalau kurang kita. Ya, bandingkan dengan Imam Syafi'i misalnya, lalu nado mengamal-amal. Nah, dan di zaman kini banyak itu ditayangkan anak-anak ketek ini ke mampunya itu mendekati bertakarub dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an hafal di dalam kepalanya dibandingkan dengan orang itu mengamal-amal. Jadi kita minta panjang umur boleh-boleh saja dengan tujuan yang tadi. Jadi Allahumma tawil umurana ala ta'atik. Panjangkan umur kami ya Allah di atas taat, bukan di atas durhaka, bukan di atas maksiat. Jadi di dunia itu kita bisa sekejap saja dan bisa bervariasinya ya, sampai berumur 150 tahun. Nah, tapi Nabi sudah pesankan umur umatku 60 tahun. Kalau lebih dari 60 tahun, 70 itu jarang. Maka itu kalau terjadi itu adalah hadiah. Jadi syukur orang yang telah melampaui umurnya daripada 70 tahun masih sehat, itu istimewa. Nah, kita boleh minta panjang umur. Nah, kemudian ada pun mengatakan tak boleh minta doa panjang umur. Itu salah kaji. Kenapa? Allah itu maha kuasa tadi. Jangankan memperpanjang umur, menciptakan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dunia. Nah, dan kemudian mati. Mati itu menurut perasaan kita, lama benar di dalam kubur kan kita melihat ini. Bayangkan kalau dari Adam dulunya matinya 8.000 tahun sampai kini. Ya. Nah, belum tentu nampak ujungnya itu mungkin 1.000, mungkin 500, mungkin 1.000.000.000 tahun lagi baru terjadi kiamat nanti. Nah, baru berbangkit. Namun Allah mengatakan, kalau di dunia kau kamu merasakan itu adalah sebentar dan akan terlampau sebentar kamu rasakan nanti, ya. Di dalam kubur tuh kalau terjadi hari berbangkit. Nah, itu lainnya. Jadi kalau kita bayangkan kini itu bisa kita merasukan barang lampunya kita di dalam kubur, merasukan tak bisa. Tahu bisa. 9 bulan 10 hari tadi. Bisa kita merasukan barang lampunya dan 9 bulan 10 hari? Tak bisa. Nah, di dunia pun demikian. Bisa kita kini merasakan selama kita di dunia bisa, tapi kalau nanti pun dia tidak bisa kita merasakan lagi hari dan berpuluh tahun dan 150 tahun tadi. Begitu juga di waktu berbangkit nanti. Sehingga kalau ditanya nanti orang yang sudah berbangkit, berapa kamu tinggal di dalam kubur, maka mereka wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Hanya sebentar sekali kami di dalam kubur. Begitulah seterusnya. Jadi kalau kita lihat kini lama masuk tadi ke ya. Tapi kalau kita lihat ya di situ di suat, sama juga kita melihat begitu kepada alam rahim ibu kita. Sekejap kita rasakan di situ. Tak bisa kita merasakan sehari 2 hari saja, tak bisa. Sekejap rasanya. Lahir saja kita kepada masa itulah. Padahal
Alam dunia lebih panjang dari alam lahir. Alam kubur lebih panjang dari alam dunia. Alam mahsyar nanti akan lebih panjang daripada alam kubur. Alam mizan nanti akan terlampau lama. Itu kalau kita lihat ini. Tapi kalau kita melihat dari kesempatan di situ, sebentar kita cuma. Jadi penduduk surga itu nanti merasakan proses yang sebegitu miliaran tahunnya sampai kepada hari besar. Itu hanya sekejapnya surga. Sama juga kita menjadi ini itu kepada rahim itu kita balik. Para lama kita belajar itu sekejap. Kan ada kita tidak bisa menentukan sehari sekian jam kan bisa ditulis. Tetapi ilmunya 19 10 hari pada waktunya. Itu gunanya kita pelajari itu. Jadi supaya nampak dari itu kerja Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul tidak akan bisa disamai. Jangankan disamai lagi, ditiru pun tidak bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tauhid af'al namanya. Nah, dan kemudian keajaiban-keajaiban yang dijadikan Tuhan tadi, itu bahasa Allah. Ya, macam-macam. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, ada yang diciptakan oleh Allah itu rendah, ada yang diciptakan kuning, ada yang diciptakan putih, ada yang diciptakan hitam dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang diciptakan tak punya tangan, ada yang diciptakan tak punya mata, seperti yang tadi kita sebut, ada yang diciptakan tadi tidak punya ini, macam-macam yang diciptakan oleh Allah. Itu adalah bahasa Tuhan kepada kita. Jadi artinya Tuhan memperlihatkan kepada kita, memperdengarkan kepada kita keagungannya, kemampuannya Allah yang tidak terbatas. Itulah yang sedang dikecilkan yang gawat sebenarnya. Tapi karena hati tadi peka, tak mendengar hati akan bahasa Tuhan. Kalau dia telinga didengar memang tak bisa. Tapi hati yang tulus, hati yang bening, itulah yang akan bisa mendengar bahasa Allah Subhanahu wa taala. Di itu makanya disebut orang-orang yang hatinya itu bening, di balik akuan yang ada yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang didengar adalah pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di akhirat itu nanti surga tak ada batenya tu deh. Tak 9 bulan 10 hari situ dia tak bisa dia tahu. Ya. Tak miliaran tahun di situ juga. Di neraka pun itu. Awas, kalau kita masuk neraka dikarenakan dosa itu lumayan. Dosa jangka. Arti lumayan bisa nanti masuk ke dalam surga balik kalau dosa dah habis. Tapi kalau dapat lahnya habiskan dosa itu dengan tobat sebelum kita masuk ke alam neraka. Nah, dan berikutnya di surga pun itu tidak mungkin masuk ke dalam surga tadi kecuali orang-orang yang patut masuk ke dalam surga. Surga itu indah, maka yang masuk ke situ adalah yang indah-indah. Nah, surga itu adalah baik, maka yang berhak masuk ke dalam adalah yang baik-baik. Tak mungkin yang tidak baik masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui bahwa nikmat surga itu selalu bertambah. Dari hari ke hari selalu bertambah, tak ada batasnya. Sementara pedihnya neraka itu pun seperti itu. Selalu bertambah ada panennya, silih berganti itu kepanasan daripada neraka. Nah, jadi 3 macamnya kita nanti. Yang pertama sekali orang yang singgah ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Itulah orang-orang yang membawa dosa, ya, tapi tidak syirik. Dan kemudian ada orang tadi itu yang kekal di dalam neraka, maka itulah orangnya yang membawa syirik kepada Tuhan yang mati-mati. Dan yang ketiganya orang yang tidak singgah di neraka langsung ke dalam surga, itulah orangnya yang selalu dengan Tuhannya yang hati bening tadi. Ya, ada di dalam hadis, ada dalam Quran, ada orang yang singgah di surga masuk ke neraka, ada tuh. Dan ada singgah di neraka masuk ke dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin jalehlah kita bahwa hari inilah yang menentukan. Kesempatan yang amat sangat
diterangkan dalam hadis sahih, banyak-banyaklah membaca Quran karena Quran akan diwujudkan nanti berupa makhluk untuk menolong di hari sengsara. Nah, jadi tersengsara kita disuruh ditolong. Banyak-banyaklah mempelajari Al-Quran dan karena akan diwujudkan nanti, dan itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Dan Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia ma'ala Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan akannya Al-Quran. Di wirid-wirid tausiah seperti yang tadi asalkan dan itu seketek betapa pentingnya Al-Quran itu. Ya, kurang diajak kepada Al-Quran, bukan diajak kepada kita masuk di seketek-seketek. Ya, mudah-mudahan orang tadi akan terasa, walaupun belum mampu untuk melaksanakannya, tapi mulai terasa. Nah, dan itulah nanti yang akan membuat kesadaran terhadap diri seorang. Kecuali kalau orang-orang yang sudah merasa memiliki akidah nomor, punya hati-hati dan keras. Ya, kalau memiliki kaki, kalau memiliki guru, kalau memiliki ini, tidak ada Quran, tak ada kata lain yang boleh. Jadi siapapun guru, lengkap kalangi lubang hidungnya, tetapi Quran yang dibacanya, Quran yang dijelaskannya tidak berlawanan dengan Quran dan Sunnah, itu wajib untuk kita ikuti. Nah, tetapi sama dengan Jibril bentuknya, perkataannya, tetapi menyimpang daripada kebenaran Al-Quran, maka itu wajib untuk ditolak. Sekalipun ayat itu benar. Itu sudah banyak dicontohkan orang-orang yang seperti itu. Jadi katakanlah hai Muhammad, yang akan menciptakan kamu adalah orang yang menciptakan pada awal pertama. Nafasayun ghiduna ilaika ru'usahum, maka menggeleng-gelengkan mereka kepada engkau akan kepala mereka. Heran, ya, itu bahasa lama, betul-betul heran mereka. Kok bisa seperti itu? Bisa itu kalian? Itu. Jadi seolah-olah mereka tadi masih ingin untuk menolak, tapi tidak bisa menolak lagi. Menerimanya pun tak sanggup. Nah, jadi mayukan apa yang disampaikan Nabi tadi jangan sanggup. Menolaknya habis-habisan pun tak sanggup. Faktanya sudah jadi tadi bahwa lebih mudah menciptakan, mengulang ciptaan daripada ciptaan yang pertama. Akhirnya geleng-geleng saja. Wa yaquluna mata huwa, dan berkata mereka atau bertanya mereka, mata itu kapan atau bilakah dianya itu terjadi. Bisa jadi itu cemoohan, bisa jadi itu benar-benarnya bertanya seperti itu. Qul asa ayyakuna qariban, katakanlah ya Muhammad, barangkali ya, bahwa ada ia sangat dekat sekali. Jadi barangkali sudah dekat sekali. Dalam surah Al-Anbiya itu diterangkan tuh iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum la yawafun. Sudah hampir benar kepada mereka itu hari hisab mereka, tapi mereka masih berlalai-lalai. Jadi siapapun kita sebetulnya kok hampir kepada yang dikatakan Allah tadi. Maka untuk itu tidak ada lain, kita diperbolehkan untuk berlengah-lengah, berlalai-lalai. Nah, bukan mendapat kaji, bukan itu istilahnya. Dapat itu tuh urusan nomor 2 tuh. Yang dituntut tadi tidak boleh berlalai-lalai untuk menyelidik, untuk mentadaburi, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat qauliyah atau ayat kauniyah. Jangan lalai-lalai tentang itu. Nah, itu. Nah, yauma yad'ukum, yaitu pada hari menyeru Allah itu akan kamu. Itu disuruh oleh Allah nanti siapapun, fatastajibuna bihamdihi, maka memperkenankan kamu dengan memujinya. Itu sebab tadi kita sebut, tak ada di hari itu yang akan membantah kebenaran Allah. Maka dia memuji Allah, dan iyo akan terbongkarlah nanti segala macam sesuatu itu secara benar. Dan kan surah Al-Waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Ya. Iza waqa'atil, apabila terjadi hari kiamat,
tiada ada waktu itu lagi kedustaan. Dalam terjemahan disebutkan di situ tak bisa didustakan hari kiamat, benar. Tapi ditambah sedikit lagi, samping hari kiamat itu tak bisa didustakan, manusia pun tak bisa berdusta waktu itu. Ya, kalau kini bisa tak percaya itu mendustakan, besok terpaksa percaya kilo. Ya, jadi termasuk kaji yang kita sampaikan itu orang kemayokan nanti itu. Ya, penantang kebenaran itu akan mengayokan nanti. Pada saat itulah terjadi penyesalan. Alai, kalau balik pengen ngaji balik ke dunia tu tak bisa, tak ada jalan lagi ke dunia, tertutup mati. Nah, maka selama di dunia kalau kita harus hati-hati. Jadi jangan sembarang saja kita menolak sesuatu. Ya, kok tertolak itu di kebenaran, kafir nikmat namanya. Jangan sembarang saja kita mengikut kok taikui betul. Ya, yang tidak benar. Kalau orang Minang mengajarkan hati-hati memilih tolong, kok terpilih tolong diulet. Ya, mentang-mentang nampaknya hebat, tetapi boleh di dalam tidak ada artinya itu. Banyak sekali itu pesan-pesan orang tua kepada kita. Ya, misalnya tentang membuanglah merunggai karuk menyongsong dari bawah. Pantun itu bunyinya. Ya. Ibaratnya dunia takkan selesai, tinggi mengipok karena rendah. Walaupun nyatanya secara terus terang tak nampak dan tinggi mengipok karena rendah, tapi pada hakikatnya jalan apa? Yang tinggi tidak menghargai yang rendah. Nah, itu banyak terjadi hari ini. Orang kaya tidak menghargai yang miskin, yang kuat tidak menghargai yang lemah, segala macam. Dan ke pengawas independennya lah, cukup acok dan menangani, ya, mencari penanggungan kawan-kawan dan dicarinya tidak lebih daripada apa yang kita manfaatkan. Kalau minum kopinya hanya cari kopi dulu, tapi berjomo saja pagi sampai senja, marah itu kira-kira. Sehingga hujan lobek hari ini namanya masuk ke Surabaya dan dijauhi keluar masuk ke Surabaya, umur ke Surabaya berhasil. Itu nampaknya klasifikasi manusia. Ya, jadi tinggi mempok karena rendah itu bahaya. Bahaya tuh. Banyak pesan-pesan orang tua dulu nyelukiskan dalam bentuk saja, nyelukiskan di dalam bentuk pantun dan lain-lain sebagainya. Kata-kata sindiran banyak itu terjadi. Tapi di zaman kita kini tak laku itu lagi. Ya, manusia sudah hidup nafsi-nafsi. Nah, wa tazunnuna in labistum illa qalila, dan menduga kamu tidaklah tinggal kamu dalam kubur itu illa qalila, kecualinya sedikit sekali, sebentar sekali. Nah, wa qul li ibadi, dan katakanlah bagi hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, selagi ada kesempatan bagi kamu untuk berbuat kebaikan masih kamu hidup, ya jadikanlah perkataanmu perkataan yang ahsan, yang mengandung hikmah, yang mengandung kebenaran, yang membuka tutup-tutup dan tabir-tabir hati dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak disenangi oleh syaitan. Inna syaitana yanzamu bainahum, bahwa sesungguhnya syaitan itu menimbulkan di antara mereka. Dalam terjemah barangkali yang ditimbulkan yang maksud itu permusuhan, kebencian. Benar juga, tapi yang ditimbulkan adalah apa kira-kira yang akan menghambatnya kepada perkataan yang benar, kepada Al-Qur'anul Karim itu. Nah, itu makanya dulu pernah disampaikan, target pertama daripada syaitan itu adalah menghambat manusia kepada ilmu pengetahuan agama. Ya, kalau andai kata manusia itu masih mampu untuk menghadapi itu, tidak terhalangnya dikarenakan itu, untuk mencari ilmu seperti itu, din yang kedua dihalang. Apa? Untuk mendapatkan hikmah yang terkandung di dalam ilmu ini dihalang di situ. Nah, sekiranya manusia masih mampu tidak terhalang di situ, din yang ketiga dihalang dulu. Apa? Untuk mengamalkan apa yang sudah diilmui dan dipahami tadi.
Sekiranya manusia masih mampu untuk menghadapi itu, dinengkampe nyu halangi boleh. Apa lain? Nyu halangi untuk mendakwakan, nyu halangi untuk menyebarluaskan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia nan karam dina pertama. Tuna lebih banyak. Ya, itu makanya penduduk kampung terang-terangan saja kalau kita lihat ya, dari sekian penduduk kampung yang mau menuntut ilmu tadi secara benar-benar, ya itu barangkali hanya 0,5% daripada penduduk daerah. Ya. Dan yang 0,5% itu belum tentu pula itu pol ke setengah. Mungkin ada yang setengah-setengah, ada yang hanya sedikit perhatiannya. Banyak contoh-contohnya. Nah, dan kemudian nomor 2 banyaknya adalah untuk memahami. Anak agama tadi itu, payah-payah anak ada yang ngaji. Nah, itu mudah juga. So akan cari so. Nah, pada pokok terhalang untuk memahami. Nah, itu banyak jumlahnya. Nah, dan kemudian untuk mengamalkannya dihalangi terus-menerus. Nah, itu makanya dalam itu tidak boleh dipisahkan. Jadi itu harus usaha maksimal dalam itu. Kalau ada aduan dapat di awal, segeralah kita untuk mentransfernya kepada orang lain, kan itu gajinya. Sampaikanlah kepada orang lain dalam berbagai macam bentuk, terserah. Bagian awal utamanya, ya kok tak jalan tuh, banyak yang tak jalan dalam gaji itu dan itu indah begitu kan. Ya, bahkan tuh lagi buat di pilih dulu daftar-daftar tuh ada sejen, ya daftarnya lagi yang kan jalan. Tapi kita tidak boleh putus asa, sebab apapun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala juga yang seperti itu. Nah, baru dikatakan inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Kok harus jadi buah mati kok, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Awas, kalau tidak awas saja kita tentang setan tadi itu karena dan tadi mengenai itu menjadi janjilah itu kepada kebenaran itu, ya, banyak halangan lah kepada kebenaran itu. Tuh. Dan itu tuh tidak tertuju halangan setan tadi, perdayaan setan tadi kepada waktu-waktu tertentu tidak. Kadang-kadang udah dapet seketik-seketik itu kebenaran itu, jangan disangkut. Sebabnya setan tadi banyak tingginya. Ada setan tadi burung kasar, itu untuk daya orang-orang tak ngerti ada kamu gopuk-gopuk setannya jadi tadi. Mereka tidak kalau lolok aja nyanyi dapat batu orang kayaknya. Ya, itu pengawas-pengawas itu berpukul setan. Nah, 20 setan tadi kan agak puri-puri bangsai seketik. Apa tuh nanti dayonya? Itu orang-orang malah mulai pandai seketik. Itulah mulai itu prajurit Cipalo kan. Baik-baik pokoknya polisi ada. Nah, kemudian kalau orang tadi jalan aktifnya di dalam beragama, itu lebih santiang pula itu setannya, bidinya. Ya, mungkin tamat perguruan tinggi itu setannya. Kalau lah kiai-kiai lah buya-buya, nah itu datang tanggung tuh pakai sorban pula tuh. Kiainya ada tuh setannya, dokter-dokter pula